beralih ke informasi lain, Saudara. Sebanyak 30.000 peserta mengikuti Jakarta International Marathon 2025. Jakarta International Marathon dimulai dari Monas dan finish di Stadion Gelora Bung Karno. Dibagi menjadi 3 kategori. Jakarta International Marathon dimulai pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Start pertama dikhususkan untuk pelari maraton sejauh 42 km. Start kedua untuk peserta lari half marathon atau 21 km. Start ketiga diperuntukkan pelari sejauh 10 km. Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah ruas jalan yang bersinggungan dengan rute maraton. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya gelaran Jakarta International Marathon 2025, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggrewan dan juru kamera Aufa Farid. Selamat pagi Niko, jadi seperti apa keseruan di Jakarta International Marathon 2025? Ada juga saudara, kalau misalnya kita ngomongin seberapa seru Jakarta International Marathon, ini sangat seru sekali. Tentunya diikuti oleh sekitar 30.000 peserta dari 52 negara yang mengikuti event ini. Dan kemudian dari event ini juga dibagi menjadi 3 kategori, ada full marathon sejauh 42 km, lalu ada half marathon sejauh 21 km, lalu kemudian ada 10 km course, yang mana rutenya ini dari Monas hingga berakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan yang saya ingin tunjukkan kepada Anda, Okta dan juga saudara, berikut di belakang saya, ini adalah visual yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Aufa Farid. Ini adalah peserta Jakarta International Marathon yang sudah hampir menyentuh garis finish. Yang di sebelah kanan Anda ini merupakan peserta yang mengikuti full marathon. Kalau misalnya Anda melihat nomor dari peserta ini berwarna merah, itu mereka mengikuti full marathon 42 km. Sementara kalau misalnya ada yang melihat berwarna biru, ini merupakan peserta yang mengikuti half marathon sekitar 21 km. Dan kemudian yang ada di sebelah kiri sana, ini merupakan peserta yang mengikuti event Jakarta International Marathon, tapi khusus untuk 10 km saja. Rutenya tidak jauh berbeda tentunya, dari Monas menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau misalnya kita lihat, Okta dan juga saudara, ini mereka menggunakan beberapa pose-pose atau pakaian-pakaian yang cukup nyentrik ya. Mulai dari baju hingga ke sepatu yang kita lihat cukup culture sekali kalau misalnya bisa dibahasakan oleh pelari-pelari zaman sekarang. Dan kemudian ini juga event Jakarta International Marathon ini merupakan event yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan tentunya ini mendapat dukungan penuh dari Pemda, karena tentunya dari event Jakarta International Marathon ini merupakan sebagai salah satu daya tarik wisata. Tentunya dari 30.000 peserta ini ada dari 52 negara, yang mana tentunya tersebut diharapkan Jakarta International Marathon ini nantinya bisa naik kelas atau upgrade, tentunya bisa menjadi salah satu kalender maraton dunia, mengikuti seperti Boston Marathon, Tokyo Marathon, hingga Berlin Marathon. Tentunya kita harap seperti itu. Dan tentunya okupansi hotel juga ini meningkat semenjak diadakannya Jakarta International Marathon. Tentunya ini sangat terus didukung oleh Pemprov DKI Jakarta, karena Jakarta International Marathon ini merupakan daya tarik wisata yang cukup baik yang kalau misalnya kita lihat hingga saat ini. Dan tentunya ada beberapa hal yang menjadi dampak dari diadakannya Jakarta International Marathon. Di antaranya adalah ada 32 ruas jalan yang bersinggungan langsung dengan rute-rute Jakarta International Marathon yang ini terpaksa harus ditutup dan juga dialihkan. Sementara kalau misalnya berbicara terkait dengan rute Transjakarta atau rute-rute transportasi umum, seperti Transjakarta ini juga sempat mengalami pengalihan dan juga penjadwalan atau penyesuaian jadwal terkait dengan adanya Jakarta International Marathon ini. Dan tentunya ada penyesuaian jadwal juga, baik itu dari LRT dan juga MRT. Dan penyesuaian jadwal atau penutupan arus lalu lintas ini sudah dimulai pada pukul 3 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bagi Anda masyarakat Jakarta yang ingin bepergian di rentang waktu mulai dari pukul 3 pagi hingga nanti 12 siang, tentunya harus menghindari rute-rute yang bersinggungan dengan
Jakarta International Marathon, yakni mulai dari Monas, Kuningan, Mampang, dekat Jakarta, kantor Wali Kota Jakarta Selatan, hingga di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk sementara demikian, Okta. Oke Niko, tadi ada sekitar 30.000 peserta dari 52 negara dan tadi ada beberapa titik yang dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Artinya ini ketika nanti dibuka akan serentakkah di jam 12 itu, kemudian sudah ada belum yang finish nih di 3 kategori tadi, ada maraton, half marathon dan juga 10K? Ya, kalau misalnya berbicara terkait dengan pembukaan arus lalu lintas di Sub DKI Jakarta ini yang sangat mendukung event Jakarta International Marathon, tentunya nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan dibuka secara bertahap dan juga perlahan untuk memastikan keadaan jalanan sudah benar-benar aman dari pelari, sudah kosong dari pelari atau dari peserta lari, baru nantinya jalan-jalan yang bersinggungan atau berdekatan langsung dengan ruas rute dari lari Jakarta International Marathon ini nantinya akan dibuka oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan tentunya tadi sekitar pukul 6 pagi, kalau misalnya kita berbicara start, mereka maraton ini start pada pukul 4 pagi, dan pada pukul 6 pagi tadi sudah ada pelari yang finish, yang pelari berasal dari Kenya, ini mencatatkan waktu sekitar 2 jam lewat 16 detik, dan tentunya itu sangat-sangat luar biasa. Dan juga dari half marathon ini tadi diikuti juga oleh pelari-pelari Indonesia seperti pelari dari perempuan, yakni ada Odekta Naibaho, dan juga ada dari laki-lakinya, ini adalah Roby Syanturi. Dan tentunya kita masih menantikan bahwa manusia-manusia atau orang-orang di belakang ini masih terus bersemangat menuju garis finish. Okta dan juga saudara, tentunya kita harapkan semua mereka akan finish strong di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Okta. Oke baik, pelarinya finish strong, Niko dan juga juru kamera Alfafar juga harus strong, harus bisa memantau sampai nanti siang. Terima kasih Niko dan juga Alfafar melaporkan dari kawasan GBK Jakarta.